sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian dalam sharing ayat berkesan. Kami mengucapkan terima kasih karena diberikan kesempatan untuk bersharing kepada kita semua. Kami keluarga Robert Pangaribuan, Ibu Tirida Buru Sitanggang, dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Jalan Asahan, kilometer 5, pada kesempatan ini akan membagikan kesan dan pesan yang kami peroleh dari bacaan Injil hari ini, Sabtu 22 Januari 2022. Bacaan yang akan kita renungkan dikutip dari Injil Markus, bab 3, ayat 20 sampai dengan 21. Kami mengajak kita semua untuk merenungkan sabda Tuhan ini. Mari kita awali permenungan ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Secara khusus, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk merenungkan sabda-Mu. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, agar kami mampu memetik pesan yang ada dalam sabda-Mu untuk kami wujudkan dalam hidup kami dan kami bagikan kepada sesama. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang mari kita membuka hati dan budi kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kami akan membacakannya secara bergantian. Mari kita ikuti bersama-sama. Bacaan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 20 sampai dengan ayat 21. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, selanjutnya saya dan istri saya akan membagikan kesan dan pesan yang kami petik dari bacaan tadi. Ayat yang berkesan bagi saya yakni ayat 20 yang berbunyi, kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang banyak senang dengan Yesus dan mereka ingin memanfaatkan kepandaian Yesus. Dan Yesus bersama para murid sungguh bersemangat untuk melayani mereka, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Ayat ini berkesan bagi saya karena pengalaman saya sebagai orang yang bekerja di pemerintahan juga terkadang terjadi demikian. Cukup banyak orang yang datang meminta bantuan kepada saya untuk membentuk dan menghidupkan kembali kelompok tani yang mandek. Dengan senang hati, saya membantu mereka, bukan dalam hal materi, tetapi lebih pada pemikiran. Saya menunjukkan jalan kepada mereka supaya kelompok mereka mendapatkan bantuan sarana dan prasarana pertanian, penguatan modal, dan pelatihan yang rutin. Terus terang, saya katakan kepada mereka bahwa saya tidak memiliki uang yang cukup, tetapi
ide dan pemikiran bisa saya sumbangkan. Mereka cukup bergembira atas bantuan yang saya berikan kepada mereka. Dan akhirnya, kelompok yang saya bantu berkembang. Waktu dan ide yang saya berikan kepada orang lain rupanya sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Selain dalam bidang pertanian, perikanan, dan peternakan, waktu dan pemikiran juga saya mempersembahkan kepada gereja. Saya terlibat aktif dalam kehidupan menggereja. Sebagai pengurus gereja, sebagai pengurus Dewan Pastoral Stasi, seksi pengembangan sosial ekonomi di paroki, dan juga sebagai anggota lingkungan. Hal ini memang cukup menyita banyak waktu dan pemikiran. Tetapi saya percaya bahwa apa yang saya lakukan belum seberapa. Saya harus terus berbuat. Yesus telah menyerahkan seluruh hidupnya mewartakan keselamatan kepada semua orang, menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, dan melakukan pelayanan kepada semua orang. Yesus memberikan seluruh waktu dan perhatiannya kepada orang kecil dan lemah. Ia tidak menunda-nunda untuk menolong mereka, sehingga makan pun Yesus tidak sempat. Lewat teladan Yesus ini, saya diingatkan agar dalam hidup saya harus senantiasa memberikan bantuan bagi mereka yang membutuhkan. Maka, jangan lelah melayani Tuhan dalam diri sesama. Ayat yang berkesan bagi saya, yakni ayat 21 yang berbunyi, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Perbuatan-perbuatan Yesus dan pewartaannya tidak selalu diterima baik oleh semua orang. Pengajaran Yesus telah mengundang konflik terbuka dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang membuat keluarganya takut dan mereka hendak mengambil dia. Ayat ini sungguh menyentuh bagi saya karena pengalaman saya juga kadang demikian. Perbuatan baik yang dilakukan tidak selalu ditanggapi dengan baik, bahkan terkadang jadi masalah. Pengalaman saya ketika saya membantu keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, banyak yang sudah saya sumbangkan bagi keluarga tersebut, mulai dari sembako, uang, juga pakaian. Perhatian yang saya berikan sebenarnya bukan untuk mengharapkan imbalan, tetapi karena belas kasih. Dan keluarga tersebut dengan rasa gembira menyambut bantuan yang kami berikan. Tetapi pada saat kami memberikan bantuan ini, banyak orang menilai tindakan kami ini hanya untuk pamer, mengharapkan keuntungan, supaya dianggap baik, dan lain-lain. Walau demikian, saya tetap melakukannya tanpa ambil pusing dengan apa kata mereka. Saya melakukan semua dari hati yang tulus. Dan mungkin juga mereka beranggapan tindakan yang saya lakukan tindakan orang yang tidak waras lagi. Tetapi saya tidak ambil pusing dengan apa kata orang. Lewat sabda Tuhan hari ini mengingatkan saya bahwa saya harus peduli dan berempati dengan orang yang membutuhkan bantuan saya. Maka berbuatlah bukan karena apa kata orang, tetapi karena belas kasih pada sesama. Saudara-saudari yang terkasih, kami sudah membagikan kesan dan pesan kami. Jadi, sebagai kesimpul dari sharing kami yang dapat kita wujud nyatakan,
dalam hidup sehari-hari, yakni yang pertama, jangan lelah melayani Tuhan dalam diri sesama. Yang kedua, berbuatlah bukan karena apa kata orang, tetapi karena belas kasih pada sesama. Demikianlah yang menjadi pesan atas bacaan hari ini. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, agar kita dimampukan untuk mengamalkan sabdanya dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas pendampingan-Mu selama sharing kitab suci ini. Kami juga bersyukur atas sabda-Mu yang dapat kami renungkan hari ini. Lewat sabda-Mu, Engkau mengajari kami agar di dalam kehidupan sehari-hari jangan lelah dan jangan pernah takut membantu sesama. Rahmati kami agar kami mampu mewujudkan sabda-Mu dalam kehidupan kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, demikianlah yang dapat kami bagikan. Jika ada yang kurang dari sharing kami, mohon dimaklumi. Tuhan memberkati kita. Selamat tahun baru untuk kita semua. Pace Ebene.